Rifan Nurmulki bawa Wolfdogs Nagoya ke semifinal Liga Voli Jepang dengan performa monster block. Indonesia kembali berbangga dengan torehan gemilang pevoli nasional di kancah internasional. Rifan Nurmulki, pemain andalan timnas bola voli putra Indonesia yang membela Wolfdogs Nagoya di SV League, Liga Voli Jepang 2024/2025 sukses membawa timnya lolos ke babak semifinal setelah menaklukkan Hiroshima Thunders dalam 2 pertandingan playoff. 2 kemenangan dominan atas Hiroshima Thunders. Wolfdogs Nagoya tampil perkasa di playoff melawan Hiroshima Thunders. Pada pertandingan pertama yang digelar di Entrio Toyoda Gosei Memorial Gymnasium, Inazawa City, 18 April 2025, tim asuhan pelatih Valerio Baldovin menang dengan skor 3-1, 25-17, 31-29, 21-25, dan 25 Padinare. Rifan Nurmulki yang biasanya berposisi sebagai opposite hitter, kali ini diturunkan sebagai middle blocker, sebuah keputusan taktis yang justru membuahkan hasil gemilang. Ia tampil luar biasa dengan tingkat keberhasilan serangan mencapai 70%, 7 poin dari 10 percobaan, dan berhasil meraih gelar Most Valuable Player (MVP) di pertandingan tersebut. Keesokan harinya, 19 April 2025, Wolfdogs Nagoya kembali menunjukkan dominasi dengan menyapu bersih Hiroshima Thunders 3-0, 25-18, 25-20, 25-17 di Toyoda Gosei Memorial Gymnasium, Aichi. Rifan kembali tampil sebagai middle blocker dan memberikan kontribusi besar, termasuk 2 monster block dan 2 service ace. Momen puncak, monster block penentu kemenangan. Salah satu momen paling spektakuler terjadi di penghujung set ketiga. Rifan berhasil melakukan monster block terhadap spike keras Oriol Kamejo Duruti. Outside hitter Hiroshima Thunders yang memiliki tinggi 207 cm. Blok kerasnya membuat bola memantul ke area lawan dan mengunci kemenangan Wolfdogs Nagoya. Blok itu benar-benar mengubah momentum. Rifan memberikan energi besar bagi tim, ujar salah satu komentator pertandingan. Statistik mengagumkan Rifan Nurmulki. Tingkat keberhasilan serangan 70%, 7 poin dari 10 percobaan serangan pertandingan pertama, 2 monster block dan 2 service ace pertandingan kedua. Efektivitas blok dan pertahanan yang solid. Tantangan berat di semifinal, hadapi Suntory Sunbirds. Dengan 2 kemenangan ini, Wolfdogs Nagoya resmi melaju ke semifinal SV League dan akan berhadapan dengan Suntory Sunbirds, salah satu tim terkuat di Jepang. Pertandingan pertama akan digelar pada 25 April 2025, disusul laga kedua pada 26 April 2025. Suntory Sunbirds dikenal sebagai tim yang memiliki pertahanan solid dan serangan variatif, sehingga Wolfdogs Nagoya harus mempersiapkan strategi ekstra. Namun, dengan performa Rifan yang sedang dalam puncak permainan, tim ini memiliki peluang besar untuk melangkah lebih jauh. Kebanggaan Indonesia di kancah internasional. Kesuksesan Rifan Nurmulki di Liga Voli Jepang semakin membuktikan bahwa pevoli Indonesia mampu bersaing di level Asia. Sebelumnya, nama-nama seperti Megawati Hangestri, Korea Selatan, dan Fahri Septian, Qatar, juga telah menorehkan prestasi serupa. Rifan adalah contoh bahwa talenta Indonesia tidak kalah dengan pemain internasional. Dengan kerja keras dan peluang yang tepat, mereka bisa bersinar di Liga Top Asia, kata salah satu pelatih voli nasional. Harapan untuk semifinal. Fans Wolfdogs Nagoya dan masyarakat Indonesia tentu berharap Rifan bisa kembali memberikan performa terbaiknya di semifinal. Jika berhasil melangkah ke final, ini akan menjadi prestasi tertinggi Rifan di kompetisi klub Asia. Kami percaya Rifan bisa membawa timnya juara. Dia punya mentalitas pemenang,
ujar salah satu penggemarnya di media sosial. Kesimpulannya, Rifan Nurmulki kembali membuktikan diri sebagai pevoli kelas dunia dengan membawa Wolfdogs Nagoya ke semifinal Liga Voli Jepang. Performanya terutama dalam blok dan serangan menjadi kunci kemenangan tim. Kini tantangan terberat menanti di semifinal melawan Suntory Sunbirds. Jika Rifan dan kawan-kawan mampu melewatinya, bukan tidak mungkin gelar juara SV League 2024/2055 akan menjadi milik Wolfdogs Nagoya. Lalu bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Kapten Red Sparks tidak peduli kekhawatiran krisis ditinggal Megawati dan Buki Leach. Kami dapat ciptakan musim ajaib lainnya. Liga Voli Korea 2024-2025 menjadi sejarah baru bagi Red Sparks setelah kembali ke final setelah penantian selama 13 tahun. Meskipun Jung Kwanjang memiliki musim yang memukau, prospek untuk musim berikutnya tidak begitu cerah. Hal ini karena senjata ganda Megawati dan Buki Leach yang memimpin serangan tim, keduanya meninggalkan tim. Secara khusus, ketidakhadiran Mega yang menunjukkan keterampilan luar biasa hingga bersaing dengan Kim Yeon Koung sangat terasa. Mega adalah pemain dengan keterampilan yang dapat dihitung dengan satu tangan di antara para penyerang yang pernah bermain dengan saya. Kata Yeum dilansir Bola Sport dari News. Dia tidak hanya terampil, tetapi kepribadiannya juga sangat bagus. Jadi dia cocok dengan tim. Sangat disayangkan pemain seperti itu tidak lagi bersama kami. Namun, setter berusia 34 tahun itu mengatakan bahwa tidak terlalu peduli dengan kekhawatiran orang-orang di sekitarnya. Pada awal musim lalu, ada banyak pandangan negatif tentang perubahan posisi Buki Leach menjadi outside hitter. Tetapi hasilnya berhasil, ucap Yeum. Saya pikir musim depan akan sama. Saya pikir tim kami dapat menciptakan musim ajaib lainnya. Red Sparks merekrut Wipaway Sritong, Thailand, dari Suwon Hyundai ENC Hill State dalam draft pemain asing kuota Asia yang diadakan pada 11 April. Red Sparks akan berusaha memperkuat daftar pemain mereka dalam draft pemain asing Mei. Penting untuk melihat bagaimana pemain asing bermain, tetapi keterampilan pemain lokal kami juga telah meningkat pesat, ujar Yeum. Khususnya middle blocker, Jung, Ho Yang, dan Park Eun-jin tumbuh secara nyata. Mereka telah cukup membuktikannya pada babak playoff dan final. Jadi saya menantikan musim depan. Yeum berkata bahwa ia ingin mendefinisikan bola voli dengan satu kata, mimpi. Ada mimpi baik dan mimpi buruk. Tetapi ketika mimpi itu berlalu, mimpi itu terasa seperti tidak ada apa-apanya. Meskipun ada beberapa masa sulit, jika Anda menganggapnya sebagai mimpi buruk dan menanggungnya, akan tiba saatnya Anda akan memimpikan mimpi baik. Musim lalu seperti mimpi buruk yang sangat bagus bagi saya. Musim depan, saya ingin memiliki mimpi yang lebih baik dan memegang trofi juara di tangan saya. Yeum yang mengenakan masker pelindung wajah, bahkan setelah menjalani operasi hidung pada musim 2017 sampai 2018 menunjukkan semangat juang yang lebih besar pada playoff. Ia bermain hingga akhir pertandingan kejuaraan, meskipun tulang rawan di lutut kanannya rusak. Keinginannya yang gigih untuk melakukan yang terbaik hingga akhir, sambil berjalan pincang menyentuh hati banyak orang. Red Sparks kalah terhormat setelah kalah pada laga pertama dan kedua final Liga Voli Korea. Tetapi memenangkan laga ketiga dan keempat serta kalah pada laga kelima dalam pertarungan ketat. Red Sparks yang telah memainkan 3 pertandingan penuh pada babak playoff melawan Hill State memainkan 8 pertandingan yang dipaksakan dan memainkan 1 pertandingan dalam 14 hari. Bahkan dengan pemain yang cedera seperti Yeum, Buki Leach, dan Park Eun-jin,
Mereka memaksa Pink Spiders, juara liga reguler dan ratu bola voli Kim Yeon-kong, ke ambang kekalahan. Bohong jika mengatakan saya tidak menyesal. Semua rekan satu tim kami berjuang dengan sangat baik hingga akhir dan melakukan yang terbaik. Jadi kekalahan itu bahkan lebih mengecewakan, tutur Yeum. Tetapi di sisi lain, saya merasa lega. Rasanya seperti musim yang panjang telah berakhir. Momen paling disesalkan yang dipilih Yeom Haeseon bukanlah pertandingan kelima pada babak final, tetapi pertandingan kedua. Saat itu, Red Sparks memenangkan 2 set pertama tetapi kalah di 3 set berikutnya. Yeum mengatakan bahwa ia terkadang masih memiliki pikiran yang tidak berguna, bahwa jika ia memenangkan pertandingan itu, arah kejuaraan akan berbeda. Jika kami memenangkan pertandingan itu, kami bisa pulang dengan 1 kemenangan dan 1 kekalahan, ujar Yeum. Tentu saja asumsi tidak ada artinya, tetapi lebih disesalkan lagi karena kami kalah dalam pertandingan yang telah kami menangkan bersama. Yeum mengatakan bahwa dia menerima banyak telepon dari orang-orang di sekitarnya karena itu adalah pertandingan legendaris. Terima kasih telah membuat pertandingan yang hebat. Saya mendengar banyak orang mengatakan bahwa saya menangis, ucap Yeum. Saya tidak begitu suka dengan ungkapan Jeong Jalsa, kalah tetapi berjuang dengan baik. Agak canggung untuk mengatakan bahwa Anda melakukannya dengan baik meskipun Anda kalah. Tetapi kali ini, saya tidak merasa buruk ketika mendengarnya. Lalu bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Ya,